Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Al-Ustaz kita Buya Dr. Hanus Tarmizi, kami himpun kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri Dusun Batu Banyak yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang kami hormati Kepala Desa Sungai Jernih beserta perangkatnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang kami hormati ulama, tokoh masyarakat, jadi pandai, kaum muslimin muslimat, pemuda dan pemudi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karena karunia-Nya lah kita pada hari ini dapat berkumpul bersama dengan niat yang sama serta kegembiraan yang bersama. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah sampai saat ini kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kebanggaan bagi kami pengurus Masjid Baitun Nur pada hari ini dapat mengembankan tugas dan sebagai pelayan di dalam fasilitasi daripada salat Id yang pada tahun 1442 Hijriah ini, dengan tidak mengurangi rasa kegembiraan kita pada hari ini. Izinkanlah kami menyampaikan berupa kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan baik sebelum bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan sampai pada hari ini. Untuk kita ketahui bersama, khususnya di Dusun Batu Panjang, tentang zakat fitrah, kita telah bersepakat untuk menghimpunkan keseluruhan zakat fitrah yang Bapak Ibu-ibu berikan sebagai amil zakat yang terdiri daripada pengurus masjid Musala Al-Barakah, Musala Salimul Qalbi, dan Musala Jami Musa, dan ditambah dengan Masjid Baitun Nur. Dan pada malam kemarin kita seluruh pengurus amil zakat telah duduk bersama
untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Alhamdulillah telah kita bagikan sampai sore kemarin, sampai malam tadi kepada yang berhak untuk menerimanya. Kemudian juga perlu kami sampaikan, sudah kebiasaan kepada masjid kita Baitul Nur dalam tahun yang terakhir, dalam tahun yang berjalan telah menghimpunkan wakaf infak daripada ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk anak yatim. Alhamdulillah pada tahun ini telah kita bagikan kepada anak yatim yang ada di dalam Dusun Batu Panjang dan sekitarnya untuk tahap pertama. Dan untuk tahap keduanya akan kita bagikan lagi pada saat awal sekolah. Para jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dan tidak salah pula kiranya kami ingin menyampaikan perkembangan daripada Masjid Baitul Nur, yang mana kami selaku pengemban tugas dan pelayan yang diamanahkan menyampaikan bahwasanya sedekah dan infak daripada kaum muslimin muslimat, khususnya Dusun Batu Panjang dan Desa Sungai Jernih dan para dermawan lainnya telah kita letakkan pada tempatnya. Dan kami mendoakan semoga amal yang telah Bapak berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya pembangunan kita yang akan datang akan kita arahkan ke arah tingkat lantai 2. Untuk sementara, untuk di bagian bawah sudah memadai untuk sementara kita untuk melaksanakan ibadah. Karena mengingat mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, Dusun Batu Panjang tidak mencukupi daripada lantai 1. Sebagaimana kita lihat, ini sebagian-bagian depan telah kita lanjutkan pembangunannya, tinggal di bagian belakang. Dengan harapan bagian atas nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dari masyarakat kita, baik itu pernikahan, TPSA, TPA, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dan khusus sebagian lantai 1 adalah khusus tempat untuk beribadah. Selaku pengemban tugas dan pelayan daripada Baitul Nur menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, minal izin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengurus Masjid Baitul Nur telah menyampaikan atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sungai Jernih, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Sungai Jernih, yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitul Nur, yang kami hormati Buya Khotbah Idul Fitri, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu, saudara, kaum muslimin, muslimat, rahimahullah. Kami dari pengurus Panitia Amil Zakat Fitrah Masjid Baitul Nur akan membacakan laporan selama ini yang sudah kami laksanakan, yaitu memfasilitasi penerimaan pembayaran zakat fitrah kaum muslimin muslimat dan telah menyalurkan zakatnya kepada yang berhak. Kami bacakan sebagai berikut. Hasil kegiatan Panitia Amil Zakat Fitrah dan Santunan Anak Yatim dan musola-musola dalam lingkup Dusun Batu Panjang tahun 1442 Hijriah
12/2021. Laporan sampai 12 Mei 2021. 1. Pengumpulan pembayaran zakat fitrah kaum muslimin dan muslimat terdiri dari: pertama, bentuk beras nihil. B. Bentuk uang untuk dibelikan beras uang atau untuk diniatkan untuk beli beras. Bentuk uang tersebut selama menjadi berjumlah seluruhnya Rp12.570.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, sidang hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sampai detik ini. Salawat berserta salam buat junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari sore kemarin sampai malam tadi, bahkan pada pagi hari ini,
kalimat takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan, baik secara berjamaah atau bersama-sama, atau kita sendiri di rumah kita bersama keluarga, itu semua adalah mempunyai arti yang sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan sebulan penuh bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, sehingga kita bisa mencapai derajat yang paling tinggi yang telah dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal itu adalah merupakan hari yang bergembira bagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia yang sudah baru melaksanakan ibadah puasa, mengendalikan diri dari hawa nafsu dengan tidak makan dan minum serta bergaul dengan suami istri di siang Ramadan. Maka pada hari ini berhaklah kita untuk meraih kemenangan karena kita sudah berhasil sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, listaimina parhatani wa parhatun inda iftarihi wa parhatun liqa'i rabbih. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, gembira saat datangnya waktu berbuka. Yang kedua, gembira manakala nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam ini, di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun pada hari ini kita sudah dibolehkan makan dan minum sepuas-puasnya, akan tetapi kita tidak boleh berlebihan atau melampaui batas. Karena Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan, karena Allah sesungguhnya tidak akan suka kepada orang yang melampaui batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama Islam menganjur kepada kita umatnya untuk mempereratkan silaturahmi antara kita sesama kita, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah pada solat 5 waktu, solat Jumat sekali seminggu, solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu adalah merupakan bisa mempereratkan ukhuwah Islamiyah kita, meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam. Pastilah kita menjadi umat yang paling kokoh dan kuat. Kemudian, apabila hikmah yang terkandung di dalamnya, di dalam solat berjamaah 5 waktu, solat Jumat sekali seminggu, sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu yu'lu wa la yu'la alaih. Islam itu memang tinggi, tidak ada yang di atasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini
seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang berada di gunung atau di tepi pantai, di kota atau di desa, tua atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya, orang tuli atau buta, orang yang hidup mewah dan sengsara. Hari ini adalah sama-sama gembira merayakan hari kemenangan yang kita raih selama sebulan penuh. Idul Fitri minal aidin wal faizin wa antum bi khair. Kita kembali kepada kesucian kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Begitulah keadaan kita sekarang ini. Semua kita berkumpul di masjid atau di lapang, melaksanakan Idul Fitri, mengumandangkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, suara yang sangat gemuruh sampai menembus ruang angkasa. Mereka berdiri bersap-sap, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, yaitu di bawah komando seorang imam. Tak ada bedanya antara presiden dengan presiden, antara menteri dengan tukang parkir, antara gubernur dengan tukang cukur, antara bupati dengan pedati, antara camat penjual tomat, antara kepala kampung dengan penjual kangkung, antara kades dengan penjual es. Sama-sama menghadap arah yang satu untuk memuja asma Allah dan memuji ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jelaslah bagi kita bahwasanya hikmah yang terkandung di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri adalah merupakan suatu kekuatan bagi kita umat Islam untuk mempersatukan diri kita supaya kita bisa memperlihatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat Id yang berbahagia. Menurut Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bagi orang mukmin mempunyai 5 hari raya yang sama nilainya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu yaumin ya'muru 'alal mu'min wa la yu'tabu 'ala zambun. Setiap hari yang dilalui oleh orang mukmin itu tanpa Allah mencatat dosanya sedikit pun. Ini adalah merupakan hari raya bagi orang mukmin. Kemudian yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju bihi minad dunya bil iman was syahadah min kaidis syaitan. Hari di mana nanti dia meninggalkan dunia ini, dia bisa membawa iman, dia bisa mengucap 2 kalimat syahadat jauh dari godaan setan. Karena hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat syahadat, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, masuk surga. Kemudian yang ketiga, al-yaumul ladzi yujawizu bihi sirat wa yu'minu minal jahim. Hari di mana nanti dia lewat jembatan Siratal Mustaqim, selamat dari huru hara akhirat. Kemudian yang keempat, al-yaumul ladzi yadkhulu bihil jannah. Hari pertama dia masuk ke dalam surga tanpa diazab dan tanpa dihisab. Inilah kelebihannya orang-orang yang beriman, yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali orang yang sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Kemudian yang kelima, hari raya yang harus dirayakan oleh orang mukmin itu adalah al-yaumul ladzi yanzuru bihi ila rabbih. Hari di mana dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam ini. Kita melihat apa yang diciptakan oleh Allah di bumi ini sudah sangat indah. Apalagi kita melihat kota sakti, Sungai Penuh dan Kerinci adalah merupakan kota yang sangat dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekepal tanah dari surga. Adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bukan main kita bangga, apalagi orang yang menciptakan alam ini. Itu yang kita akan bertemu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keutamaan hari raya Idul Fitri itu adalah apabila telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pada hari raya waktu itu Allah berfirman, "Hai malaikatku, bahwasanya orang yang beramal puasa sebulan penuh, dia meminta upahnya. Maka saksikanlah," kata Allah, "telah aku ampuni dosanya yang telah lalu." Kemudian terdengarlah suara, "Wahai umat Muhammad, kembalilah kamu ke rumahmu. Kejahatanmu telah aku ganti dengan kebaikan, dan dosamu sudah aku ampuni," kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya waktu itu, Nabi keluar dari rumahnya. Dia melihat ada seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Sementara kawan-kawan yang lain gembira ria bermain-main bersama temannya. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa kamu menangis? Sementara saudara kamu asik bermain." Anak itu pun tidak tahu siapa yang bertanya. Lalu dia katakan, "Begini bapakku. Bapakku sudah meninggal di saat perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku kawin lagi. Kemudian diambilnya semua hartaku. Dan aku pun diusir dari rumah. Inilah yang menyebabkan aku sedih. Teringat dengan mendiang ayahku." Lalu apa kata Rasulullah? "Hai anakku, jangan engkau bersedih. Maukah kamu saya sebagai ayahmu, Fatim Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain adalah sebagai saudaramu, Fatimah sebagai saudara perempuanmu?" Tentu saya mau. Dengan senang hati anak itu dibawa oleh Rasulullah ke rumahnya. Kemudian diberi makan dan diberi pakaian baru. Begitulah selalu hendaknya dalam hidup kita. Kita peduli dengan fakir miskin. Kita peduli dengan anak yatim. Karena tidak ada yang lainnya akan bisa mengurus, melayani, atau memberi makan kepada orang-orang yang seperti itu. Hanya kitalah orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berikan kepada orang yang tidak berpunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menurut Imam Fahrul Razi, apabila telah datang malam Lailatul Qadar, maka Jibril memerintahkan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berangkatlah." Mereka menjawab dengan mengundang pertanyaan, "Apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada umat muslim pada malam itu?" Maka Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memandang kepada hambanya orang mukmin, yaitu dengan penuh kasih sayang, dan dia telah memberikan rahmat yang tidak terhingga. Cuman ada 4 golongan manusia yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, orang yang peminum arak. Yang kedua, orang yang durhaka kepada ibu bapak. Walaupun anaknya sudah sukses, menjadi pejabat tinggi atau orang kaya, tapi kalau dia tidak pernah bakti kepada ibu bapaknya, hasilnya nol. Di dunia bisa dikatakan sukses, tetapi di akhirat masih digolong anak yang durhaka. Walaupun dia sudah puasa sebulan penuh, maka Allah tidak akan mau menerima amal puasanya seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu memutuskan silaturahmi, baik kepada pemilih, saudara, adik dan lain sebagainya, atau bertetangga. Kemudian yang keempat, orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari bermusuh sesama muslim. Maka datangnya hari raya hari ini, kita membuka diri, kita memberi maaf dan meminta maaf. Semoga kita akan kembali kepada kesucian kita, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Illa man atallah biqalbin salim. Manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi bersih. Bagaimana kita lahir dahulunya, begitulah hendaknya kita membuat hati kita. Jangan kita kotori dengan adu domba, dengan fitnah seperti yang terjadi sekarang ini. Kalau ada yang sampai sekarang ini mau memfitnah dan adu domba, berarti dia rela amal ibadahnya, sedekahnya, sholatnya, puasanya diberikan kepada orang yang dianiaya, diberi kepada orang yang difitnah. Alangkah malang nasibnya orang seperti itu. Sudah tidaklah menguntungkan, tetapi sangat merugi di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jikalau saya nanti sudah meninggal dunia, siapakah orang yang akan menyampaikan salammu kepada umatku? Lalu Allah menurunkan surat Al-Qadar ayat 1-5 untuk menghibur hati Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sudah mendapat predikat Habibullah, kekasih Allah. Betapa bangganya kita umat Islam punya bulan-bulan mulia, punya malam-malam istimewa, punya nabi sangat mulia. Al-Quran pun diakui kemuliaannya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umat yang mulia juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ada di antara kita yang mungkin selama ini sering bermusuhan, sering tidak tegur sapa, maka mulai dari sekarang kita membuka diri, meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang memberi maaf posisinya sangat mulia. Kata Rasulullah, ada 3 amalan orang yang ahli surga. Yang pertama, orang yang silman qota'at. Orang yang mau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Walaupun orang itu tidak mau menyapa dia, tapi dia tetap menegurnya. Peduli, mau dia menerima teguran kita atau tidak, kewajiban kita adalah menyapanya. Itulah amalan ahli surga. Yang kedua, orang yang wa'fu'an zolamat. Orang yang memaafkan kepada orang yang zolim kepadanya. Itu tidak semua orang. Walaupun orang sudah jahat kepadanya, tapi dia tetap baik. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pun bisa menyusul perilaku daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, muslimat, sidang sholat Id yang berbahagia. Mari
satu-satunya jalan untuk menarik manusia yang sudah tersesat jauh itu hanya dengan kita kembali kepada agama Allah. Kita menjaga kesatuan kita supaya hidup kita di masa yang akan datang menjadi hidup yang berarti. Sebagaimana Rasulullah katakan, isman kariman au mut sahidan. Kalau kamu hidup, hiduplah yang mulia. Dan kalaupun kamu mati, matilah dalam keadaan syahid. Banyak sekarang umat Islam yang sudah terbang imannya karena diterjang oleh corona. Banyak sekarang umat Islam sudah menjadi munafik, menjadi kafir. Mereka bangga, mereka suka dipecah belah. Mereka suka diadu domba walaupun dengan saudara sendiri. Betapa sangat menyedihkan nasib umat Islam. Hanya selalu menjadi penonton daripada menjadi pemain. Menjadi subjek bukan predikat. Menjadi maf'ul bukan menjadi fa'il. Nasibnya ditentukan oleh orang lain. Meskipun umat Islam Indonesia terbesar di dunia, setelah itu baru Arab Saudi. Tetapi dia tidak punya peranan. Besar dan banyaknya seperti buih di tepi pantai. Nampak memang, tapi tidak terasa. Kita lihat sekarang ini bagaimana kesatuan umat Islam diobrak-abrik oleh orang Yahudi, orang kafir. Itulah keadaan yang terjadi pada nasib umat Islam sekarang ini. Meskipun saudara kita yang dirantau tidak bisa pulang kampung, tapi kita doakan mereka selamat, diberi kesabaran yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah sesudah ini ada hikmahnya. Karena apabila sudah diliputi oleh kebohongan atau kepalsuan seorang pemimpin, dia akan jatuh juga. Seperti mana dulunya Fir'aun laknatullah ingin menjadi raja seumur hidup. Tetapi Allah katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin rencana ingin menghabiskan Islam dari Indonesia. Tetapi Allah punya rencana lain. Sebaik-baik bikin rencana adalah Allah. Maka marilah kita yakin kepada Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mari kita menyerah sepenuhnya kepada Allah. Bukan corona yang memati dan menghidupkan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah sekarang ini. Lama-kelamaan iman kita dikikisnya. Akidah kita akan dilonsorkannya. Sehingga menjadilah kita orang munafik. Menjadilah kita orang kafir. Kita sendiri yang membenci agama kita sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alhamdulillah, pada saat-saat sekarang ini sudah mulai nampak titik terangnya. Bahwasanya mana yang benar dan mana yang salah sudah nampak. Mana yang memang betul-betul batil atau mana yang hak. Mudah-mudahan kita semua tetaplah berdoa kepada Allah. Kuatkan keyakinan kita. Meskipun masa berganti, iman tidak boleh mati. Meskipun masa berubah, tapi iman kita tidak boleh digoyahkan. Justru itu, kaum muslimin, muslimat sidang sholat id yang berbahagia. Tidak ada jalan lain yang akan kita tempuh. Kecuali kita mengharapkan kepada Allah. Ya Allah, berilah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, negeri kami menjadi aman dan tentram, jauh dari wabah dan musibah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami rakyatnya.
Mudah-mudahan lama-kelamaan pemimpin seperti itu akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, sidang sholat Id yang berbahagia, akhirnya dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya baju kita boleh beda, paham boleh kita beraneka ragam, tetapi satu tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang murah, sehingga kita bisa menjalankan agama Allah, li'ila li kalimatillah, menegak agama Allah di permukaan bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat Id yang berbahagia, kemudian kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hendaknya memberikan suatu pertolongan, karena Allah adalah maha kuasa. Sebagaimana Allah katakan, la yadurru wa la yanfa illa biiznillah. Tidak ada yang akan memberi mudarat dan manfaat kecuali hanya izin Allah. Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mab'us rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil ataupun besar ya Allah, baik yang sengaja atau tidak disengaja ya Allah, baik yang nyata atau yang tersembunyi ya Allah. Lewat ibadah puasa yang kami jalankan kemarin ini ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikanlah umur yang berkah dan ibadah yang banyak. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mau dicatat menjadi anak yang durhaka. Walaupun kami sudah sukses dikatakan orang, tetapi kami tetap dicatat menjadi anak durhaka ya Allah. Kalau memang gelap kuburannya orang tua kami, tolong Engkau terangkan ya Allah. Kalau kuburannya sempit, tolong Engkau lapangkan ya Allah. Kalau kuburannya panas, tolong Engkau dinginkan ya Allah. Hanya itu yang dapat kami melakukan ya Allah, untuk mendoakan orang tua kami salat 5 waktu ya Allah. Kalaupun kami punya rezeki atau kelebihan, kami niatkan untuk beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami berharap ya Allah. Kepada saudara kami yang dalam keadaan sakit sekarang ini ya Allah, tolong Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Jadikanlah penyakit itu penggugur daripada dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah kepada anak dan cucu kami ya Allah, kepada suami-suami kami ya Allah, kepada istri-istri kami ya Allah, yang selalu taat kepada Engkau ya Allah dan sayang kepada keluarganya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak benci kepada mereka ya Allah, orang yang ingin menghancurkan Islam di muka bumi ini ya Allah. Berilah petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, biar dia tahu bagaimana hebatnya Islam itu sebagai agama yang terbaik di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Terimalah ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah solat kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap ya Allah kepada jemaah haji kami yang sudah lama menanti keberangkatannya. Berangkatkan beliau ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang belum terdaftar menjadi jemaah haji ya Allah, Engkau panggil pula kami untuk datang ke tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah ziaratan Makkahal Mukarramah wa ziaratan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami untuk berangkat menuju tanah suci-Mu ya Allah. Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika nanti kami wafat ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami bersama Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat rindu kepada umatnya. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Belum ada pemimpin di muka bumi ini seperti beliau. Mulai dari beliau sakit sampai mau meninggal dunia, salim ya umati, salim ya umati. Bahkan beliau sakarat, kalau begini rasa sakitnya mati, ya Allah timpakan sakit mati ini kepadaku, jangan kepada umatku. Begitulah beliau sayang kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita selalu rutin berselawat kepada beliau. Minimal sekali seminggu pada hari Jumat 80 kali. Itulah tanda cinta kita kepada beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, belum ada kami melihat pemimpin kami yang begitu rindu kepada kami sendiri. Bahkan beliau sudah di dalam surga. Dia seakan-akan tidak betah melihat surga. Ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kurangkah surga ini? Sudah lengkap ya Allah. Tetapi saya mau melihat umatku. Bayangkan oleh kita, sudah senang hidupnya. Tetapi sangat tidak betah melihat kalau ada umatnya masih berkeliaran di luar. Ya Allah, ya Tuhan kami, itulah yang kami harapkan. Bisa kami berkumpul bersama Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqihi Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.